Partai Golkar Kabupaten Manokwari yang sempat tertunda tahun 2021 lalu akhirnya digelar pada Jumat 11 Februari 2022 di salah satu hotel di Manokwari. Hasil musda ke-10 Partai Golkar tersebut, Haryono May terpilih secara aklamasi pimpin Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Manokwari periode 2022-2027. 11 dari 14 pemilik hak suara komisariat distrik, organisasi sayap, mendirikan dan didirikan menjatuhkan pilihan pada Haryono May. Usai menerima pataka Partai Golkar dari Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Silviana Warma, Haryono May mengaku bersyukur pada Tuhan atas kepercayaan yang diberikan melalui Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Haryono yakin kepercayaan itu diberikan maka Tuhan melindungi dan menyertai dia dalam memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Manokwari ke depan. Mulai dari kota, distrik, sampai ke kampung-kampung. Bung Haryono May, tugas Anda sebagai kader militan, Anda harus tunjukkan bahwa Golkar tetap menang, Golkar tetap eksis di 2024. Tuhan memberkati. Saya menerima panji Partai Golkar ini dan akan kibarkan dari dataran Waprimasi sampai dataran Pantura untuk demi kejayaan Partai Golkar dan memenangkan Bapak Erlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bapak Lambertus Ditmau sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2024. Terima kasih telah menonton. Dirinya kemudian menegaskan, siapapun yang akan bergabung di DPD Partai Golkar Kabupaten Manokwari harus tegak lurus pada perintah DPP dan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat. Kader, sebut Haryono harus berani menyuarakan 3 syarat di media sosial dan kehidupan bermasyarakat, yakni menyuarakan Erlangga Hartarto Presiden, Lambertus Ditmau Gubernur dan siap memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Manokwari tahun 2024. Haryono mengaku fokus utama pihaknya yakni menyusun kepengurusan dan menyiapkan pelantikan, serta juga menyiapkan kader-kader terbaik untuk meramaikan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Yang saya ingin tekankan di sini bahwa siapapun dia yang ingin masuk dalam kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Manokwari harus tegak lurus. Tidak boleh A, B, dan C. Semua harus satu nada. Ada 3 persyaratan saya umumkan di depan sini bahwa yang pertama Erlangga Presiden, berani teriak di semua sosial media dan di kehidupan bermasyarakat. Kedua, berani berteriak Pak Lambertus Ditmau sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2024 media sosial. Dan yang ketiga, siap memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Manokwari dan akan memenangkan Partai Golkar di Provinsi Papua Barat. Itu 3 syarat utama yang harus dipenuhi oleh kader-kader Partai Golkar yang ada di Kabupaten Manokwari yang akan masuk dalam kepengurusan saya 2022-2025. Karena tugas kita ke depan yaitu agenda politik ini sangat berat. Kita ada di tengah-tengah ibu kota provinsi. Tentu beban politik sangat berat. Tapi Pak Lambertus Ditmau sangat berani memberikan kepercayaan kepada anak muda untuk memimpin pergerakan itu. Terima kasih Pak Lambertus, ulang lagi saya sampaikan. Pak LG, sapaan kami yang akrab. Beban itu akan saya bagikan kepada teman-teman pengurus nantinya pada saat kita menyusun formatur dan kami akan bekerja. Kerja-kerja kita akan ada penyusunan KTA, kita akan kejar juga penjaringan terus konsolidasi organisasi di 9 distrik ini akan kami definitifkan dalam waktu dekat setelah kami menyusun kepengurusan. Itu kerja-kerja kami ke depan dan mempersiapkan diri untuk sukses di pemilihan legislatif, pilkada, dan pilpres. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Lambertus Ditmau meminta para Ketua DPD terpilih di kabupaten kota agar bekerja maksimal untuk memenangkan Partai Golkar. Partai Golkar tegas, Lambert adalah partai tertua, selalu menunjukkan yang terbaik, walaupun pada lawan Partai Golkar eksis menunjukkan kewibawaan partai. Wali Kota Sorong ini meminta masing-masing ketua DPD tingkat 2 agar bekerja sesuai mekanisme dan aturan partai yang berlaku guna memajukan kejayaan partai menatap pesta demokrasi tahun 2024. Partai Golkar adalah partai pelat merah, partai pemerintah yang harus
harus memberikan dukungan apapun namanya kepada pemerintah secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Kalau perbedaan politik wajar, tapi setelah perbedaan politik itu kembali rapat dan satu. Itu adalah Golkar. Jadi yang saya harapkan ketua-ketua DPD terpilih harus bekerja. Semua sudah diatur melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Juklak dan Juknis sudah jelas. Hanya tinggal ketua DPD Partai Golkar, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, bekerja sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Semua partai juga mempunyai hal yang berbeda. Harus mempunyai strategi. Tapi kami Golkar tetap hadir selalu percaya diri dan meyakinkan masyarakat bahwa kami bisa.